Pemirsa, malam ini Kilas Nusantara hadir menjelang waktu rehat Anda. Diawali dengan informasi pembukaan Padi UMKM Virtual Expo 2021 tahap 2 oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pameran Padi UMKM atau Pasar Digital bagi UMKM tahap kedua ini diikuti oleh 295 UMKM dengan 58 BUMN yang siap bertransaksi. Sementara itu kita beralih ke Madiun. BPBD Kabupaten dan Kota membersihkan tumpukan sampah dan kayu yang tersangkut di pondasi jembatan Sungai Bengawan Madiun. Banyaknya material membuat pembersihan diperkirakan memakan waktu hingga 1 pekan. Dan sebagai penutup kabar hari ini, mari menengok cerita sukses petani di Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang memanen porang di lahan gambut. Dari 1 hektar lahan, 80 ton porang bisa dihasilkan. Dan yang menarik, keuntungannya ditaksir mencapai 560 juta rupiah. Berikut tayangan selengkapnya. Sebagai upaya mendorong penggunaan produk dalam negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN kembali menggelar Pasar Digital Padi UMKM tahap kedua yang dilaksanakan secara virtual mulai 6 hingga 20 September. Pameran itu digelar sebagai wujud meningkatkan peran nyata ekonomi kerakyatan dengan melibatkan sinergitas BUMN dan UMKM dalam membangun ekosistem sehat sekaligus mendongkrak perekonomian dalam negeri. Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin 6 September mengungkapkan dengan terciptanya kolaborasi dan transaksi belanja BUMN dan UMKM tersebut diharapkan dapat memperbesar penggunaan tingkat komponen dalam negeri yang berkelanjutan. Erick juga ingin agar pameran yang menampilkan ragam produk dari 295 UMKM mitra dengan 5.000 buyer group dari 58 BUMN yang siap bertransaksi itu menjadi salah satu jalan bagi pelaku UMKM untuk bertransformasi. Ini harus diperkuat dengan pemahaman pada diri BUMN bahwa UMKM bukanlah saingan. Justru kita bersama-sama membangun ekosistem yang sehat agar kita bisa berkembang dan membesarkan daripada ekosistem ini. Erick Thohir merinci hingga 31 Agustus 2021, Pasar Digital Padi UMKM Virtual Expo 2021 ini memperoleh total transaksi BUMN dengan UMKM sebesar 10,9 triliun rupiah dari 142.000 transaksi yang melibatkan 10.100 pelaku UMKM. Erick optimis kolaborasi antara BUMN dan UMKM yang tercipta dapat memperkuat dukungan bagi kemajuan UMKM lokal yang kini menjadi tulang punggung dari perekonomian RI. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten dan Kota Madiun pada Senin 6 September membersihkan sampah yang terbawa aliran sungai dan tersangkut di pondasi jembatan Sambirejo di Sungai Bengawan Madiun. Adapun jembatan Sambirejo menghubungkan wilayah kabupaten dan kota Madiun. Sampah terdiri dari kayu, bambu, dan daun, serta sampah rumah tangga. Dalam proses pembersihannya, petugas menggunakan cara membakar tumpukan sampah tersebut dengan tetap melakukan penyemprotan air ke pondasi jembatan. Hal ini untuk menjaga kekuatan struktur bangunan jembatan. Kasih Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Madiun, Kukuh Yoso, mengatakan pembersihan ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pondasi jembatan. Karena jika dibiarkan, saat musim penghujan, jembatan bisa ambrol karena tidak kuat menahan arus air yang datang bersama tumpukan sampah. Untuk melaksanakan kegiatan bersih sungai ini dalam rangka mitigasi bencana, sehingga nanti menghadapi musim penghujan, diharapkan tidak ada kejadian yang tidak kita harapkan. Dengan teknis pembakaran lebih awal ini untuk memudahkan tim kami di dalam mengerjakan pekerjaan ini, karena memang ini sudah menumpuk bertahun-tahun. Jembatan yang membentang di aliran Sungai Bengawan Madiun ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan antara Desa Sambirejo, Kabupaten Madiun dengan Kelurahan Nambangan Kidul, Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Porang atau tumbuhan umbi-umbian dengan nama latin Amorphophallus oncophilus prain
yang masuk dalam salah satu diversifikasi pangan dan komoditas ekspor unggulan Indonesia, berhasil dibudidayakan di lahan gambut oleh petani di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam 1 hektar lahan gambut yang tingkat kasamannya telah diekstrak, bisa menghasilkan 80 ton porang yang dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Angka tersebut memberikan estimasi keuntungan mencapai Rp560 juta untuk 1 kali panen, dengan rentang waktu dari masa tanam 10 bulan. Ketua Himpunan Petani Porang Lahan Gambut Kabupaten Kuburaya, Chong Hong, pada Senin 6 September mengatakan, porang sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga selama pandemi. Saat ini, seluruh bibit porang yang ada masih didatangkan dari Madiun. Ke depan, pihaknya akan mengembangkan bibit melalui sejumlah proses persilangan antar provinsi. Saya mulai nanam porang itu di tahun 2020, awal-awal masa pandemi, Pak. Di samping kita menghindari virus ini, Pak. Kalau kita bertani, Pak, kemungkinan besar kita terhindar dari virus itu, Pak. Kita memiliki tanah di Kalimantan Barat ini dengan lahan gambut yang luas sekali, dan itu tanah yang subur. Saya sudah membuktikan, saya coba nanam porang di tanah gambut, dan ternyata hasilnya memuaskan. Chong Hong menambahkan, khusus di Kalimantan Barat, dirinya siap menyediakan kuota bibit untuk para petani yang ingin mengembangkan porang. Selain itu, pihaknya juga siap menampung sebanyak mungkin hasil panen dari petani dengan harga yang kompetitif. Secara pribadi, dirinya telah membuktikan bahwa porang bisa menjadi solusi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan rangkaian Kilas Nusantara di awal pekan ini. Jaga selalu kesehatan Anda. Selamat beristirahat. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.